Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gua sama sekali nggak menyangka konten ini bakal ada sequelnya. Sekitar 1 tahun lalu, Tensura Season 3 rilis. Dan ketika tayang, Tensura Season 3 menerima banyak sekali komentar negatif mengenai scene rapatnya yang kebanyakan. Saking banyaknya, citra anime Tensura yang awalnya jadi salah satu anime isekai terbaik pada saat itu, malah berubah jadi anime isekai yang paling banyak scene rapatnya. Nah, menanggapi fenomena itu, gua tertarik untuk mencari tahu seberapa rapat anime Tensura Season 3, dan gua jadi satu-satunya manusia di bumi yang cukup gabut buat ngitungin berapa banyak dan berapa lama durasi scene rapat di Tensura Season 3. Hasilnya jadilah konten ini. Konten di mana gue membandingkan anime Tensura Season 3 dengan beberapa judul anime lain yang terkenal dengan scene rapatnya, untuk mencari tahu mana judul anime yang paling rapat. Dan sama seperti Tensura, nama One Punch Man yang awalnya dikenal sebagai salah satu anime action dengan visual top tier, malah berubah jadi anime lawak yang disebut One Frame Man. Karena hal ini, gue jadi kepengen mencari tahu seberapa slideshow anime One Punch Man Season 3 jika kita bandingkan dengan judul-judul anime lain yang juga terkenal karena masalah slideshow. Biar kita sama-sama punya data dan bukan cuma sekedar opini tanpa dasar ketika mau ngatain mana anime yang slideshow-nya paling parah. Nah, di konten ini, gue bakal pakai 2 anime slideshow lain sebagai pembanding, yaitu Blue Lock Season 2 dan juga The Bending After the End. Anime yang sama-sama dikata-katain karena diharapkan bagus, tapi isinya malah kebanyakan slideshow. Berhubung ketika konten ini dibuat, anime One Punch Man Season 3 masih ongoing. Jadinya, gue bakal pakai 3 episode pertama dari masing-masing anime ini sebagai pembanding. Soalnya, kalau 3 episode pertama saja slideshow-nya sudah banyak, apalagi sisa episodenya. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita samakan dulu definisi scene slideshow. Intinya, scene slideshow yang gua maksud di sini merefer ke scene yang tidak ada pergerakan ataupun animasi sama sekali. Hanya sekedar gambar diam yang dikasih sound effect dan digeser-geser ataupun di zoom in dan juga zoom out. Kalaupun ada yang bergerak, biasanya yang bergerak hanya mulut, mata atau rambutnya, sementara anggota tubuh yang lain malah kaku. Kalau di kasusnya anime Blue Lock, yang bergerak biasanya cuma bolanya, sedangkan karakternya malah tidak bergerak. Selain itu, cara gua menghitung scene slideshow di konten ini adalah dengan mencatat kapan scene slideshow-nya dimulai dan kapan scene slideshow-nya berakhir. Dan jarak dari awal slideshow itu dimulai sampai selesai akan gua anggap sebagai satu scene slideshow. Contoh, di One Punch Man Season 3 episode 3 ada scene slideshow yang dimulai dari menit 4.05 dan selesai di menit 4.15. Ini berarti total durasi slideshow-nya adalah 10 detik, dan ini akan gua anggap sebagai slideshow pertama. Lalu slideshow berikutnya ada di menit 4.17 dan berakhir di menit 6.25. Total durasinya sekitar 128 detik, dan ini adalah scene slideshow kedua. Begitu terus sampai satu episode selesai. Nah, setelah kita selesai menyamakan definisi scene slideshow, sekarang hanya tersisa satu pertanyaan. Mana anime yang paling slideshow? Apakah One Punch Man Season 3, Blue Lock Season 2, atau The Bending After the End? Gue pengen kalian coba tebak dan tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira anime apa yang bakal jadi juara 1, juara 2, dan juara 3? Kalau sudah tebak, langsung aja mari kita bahas. Pertama-tama, mari kita mulai dari anime The Bending After the End, salah satu judul manhwa isekai yang punya banyak sekali penggemar. Dan jauh sebelum animenya rilis, ada banyak banget orang di internet yang ngomong kalau anime ini bakal lebih bagus daripada versi anime Solo Leveling. Tapi ketika rilis, anime ini malah kena goreng habis-habisan karena visualnya yang sangat slideshow. Berdasarkan perhitungan gua, total scene slideshow di episode pertama anime The Bending ada 32 slideshow dengan total durasi sekitar 589 detik atau setara dengan 9 menit 49 detik. Nah, episode pertama The Bending berdurasi sekitar 22 menit 50 detik. Kalau kita kurangi opening dan ending yang total durasinya sekitar 3 menit 20 detik, maka total durasi episode pertama The Bending adalah 19 menit 30 detik. Lalu, kalau kita kurangi durasi episode pertama The Bending dengan total durasi scene slideshow di episode 1, hasilnya adalah 9 menit 41 detik. Kalau gue persimpel, total durasi anime The Bending yang tidak slideshow adalah 49,7% dan total scene yang slideshow adalah 50,3%. Ini berarti lebih dari setengah durasi episode pertama adalah slideshow. Dan yang lebih menyedihkan lagi, scene slideshow pertamanya dimulai dari menit 0 dan selesai di menit 1.05. Ini berarti 65 detik pertama anime ini adalah scene slideshow.
Kita semua pasti sepakat, yang namanya kesan pertama sudah pasti sangat penting. Dan dengan scene pembuka yang kayak begini, maka masuk akal kenapa versi anime The Beninging bisa sampai disebut sebagai anime slideshow hanya dengan menonton episode pertamanya saja. Lalu, bagaimana dengan episode 2? Berdasarkan perhitungan gua, total scene slideshow di episode 2 cuma ada 18 dengan total durasi sekitar 307 detik atau setara dengan 5 menit 7 detik. Angka ini tentu jauh lebih sedikit daripada episode pertamanya, di mana scene slideshow di episode 2 hanya mengambil jatah 26,2% dari keseluruhan isi episode ini. Dan total durasi scene yang tidak slideshow ada di angka 14 menit 23 detik. Nah, yang lucu, meskipun durasi slideshow-nya berkurang di episode 2, rating episode 2 malah lebih busuk daripada episode 1. Kalau kalian cek di My Anime List, polling episode 2 The Beninging mendapatkan skor 2,8, sementara episode 1-nya mendapatkan skor 3. Sedangkan di IMDb, episode 1-nya mendapatkan rating 6,4, dan episode 2-nya malah jatuh ke 5,6. Menurut gua, alasan kenapa rating episode 2-nya makin anjlok, karena episode ini menjadi debut scene action-nya, di mana kita diperlihatkan party bapaknya Arthur yang bertarung melawan bandit, dan semua scene action ini malah dibuat slideshow. Masuk episode 3, total scene slideshow di episode ini berjumlah 23 dengan total durasi sekitar 393 detik atau 6 menit 33 detik, dan total durasi yang tidak slideshow adalah 12 menit 57 detik. Angka ini tentu masih lebih baik daripada episode pertamanya, tapi masih lebih buruk dari episode 2, yaitu sekitar 33,6% episode ini isinya scene slideshow. Ini berarti scene slideshow di episode 1 mengambil jatah setengah episode, scene slideshow episode 2 mengambil jatah seperempat episode, dan scene slideshow di episode 3 ini mengambil jatah sepertiga episode. Kalau kita hitung semua scene slideshow dari episode 1 sampai 3, total scene slideshow-nya adalah 21 menit 29 detik, yang mana ini sudah melebihi durasi satu episode anime The Beninging yang cuma 19 menit 30 detik kalau kita tidak menghitung opening dan endingnya. Sedangkan durasi total 3 episode pertama The Beninging kalau tidak menghitung opening dan ending adalah 58 menit 30 detik. Ini berarti sekitar 36,7% durasi dari 3 episode pertama The Beninging adalah scene slideshow. Bagaimana? Pusing? Masih ada 2 anime lagi. Sekarang mari kita pindah ke anime Kunchibiro Season 2. Gue sebenarnya nggak ngikutin anime Blue Lock, soalnya gue nggak kuat ngelihat episode pertamanya yang menurut gue aneh banget. Tapi demi konten ini, gue pun memaksakan diri untuk nonton Blue Lock Season 2 demi bisa menghitung durasi scene slideshow-nya. Nah, yang menarik, episode pertama Blue Lock Season 2 ternyata bagus dari segi visual. Malahan gue sempat heran kenapa Season 2-nya bisa dibilang jelek, padahal episode 1-nya bagus. Buktinya, hanya ada 12 scene slideshow di episode pertama anime ini dengan total durasi hanya 2 menit 24 detik. Nah, total durasi episode pertama Blue Lock Season 2 adalah 25 menit 49 detik, dan kalau kita kurangi sponsor opening dan ending, maka total durasi episode satunya adalah 22 menit 34 detik. Lalu, kalau kita kurangi total durasi tanpa opening dengan total durasi scene slideshow, maka durasi tanpa slideshow-nya adalah 20 menit 10 detik. Ini berarti scene slideshow di episode pertama Blue Lock Season 2 hanya memakan jatah 10,6% saja, dan ada 89,4% yang tidak slideshow. Bagus kan? Tapi setelah gue nonton episode 2-nya, gue akhirnya paham kenapa anime ini dikatain jelek. Soalnya masuk episode 2, kualitas visualnya malah terjun bebas. Buktinya, di episode 2 ini, total ada 35 scene slideshow dengan total durasi sebanyak 623 detik, atau setara dengan 10 menit 23 detik. Nah, episode 2 dan episode 3 mempunyai total durasi yang sama, yaitu 23 menit 51 detik. Dan kalau kita kurangi sponsor, opening, serta ending, maka total durasi sebenarnya adalah 20 menit 36 detik. Ini artinya total durasi scene di episode 2 yang tidak slideshow adalah 10 menit 13 detik. Dan kalau gua ubah jadi persenan, ini berarti 50,4% episode 2 adalah slideshow dan 49,6%-nya tidak. Sebuah lompatan kualitas yang sangat jauh dari yang awalnya episode 1 cuma 10% scene slideshow. Tiba-tiba di episode 2, scene slideshow-nya malah jadi lebih dari setengah episode, yaitu 50,4%. Lalu bagaimana dengan episode 3-nya? Setelah gue hitung, total ada 24 scene slideshow di episode ini dengan total durasi tepat 600 detik atau 10 menit. Ini berarti total durasi episode 3 Blue Lock Season 2 yang tidak slideshow adalah 10 menit 36 detik. Hasilnya tidak beda jauh dengan episode 2 yang setengah durasinya slideshow. Soalnya 48,5% episode 3 adalah scene slideshow dan sisanya yaitu 51,5% tidak slideshow. Jadi, kalau kita jumlahkan semua dari episode 1 sampai 3, total durasi anime Blue Lock Season 2 adalah
adalah 63 menit 46 detik. Sedangkan total slideshow-nya adalah 22 menit 47 detik. Atau kalau gua ubah jadi persenan, total durasi slideshow-nya adalah 35,7%. Hasilnya kurang lebih sama seperti 3 episode pertama The Beninging, di mana total scene slideshow-nya sudah setara dengan 1 episode anime. Tapi masalahnya, scene slideshow The Beninging sudah dimulai dari episode 1, sedangkan scene slideshow Blue Lock baru dimulai dari episode 2. Dan hebatnya, total durasi slideshow-nya sudah separah dengan The Beninging. Separah itu kualitas anime Blue Lock Season 2. Kalau kita lihat di MyAnimeList, skor episode 1 Blue Lock Season 2 ada di angka 4,0, sedangkan episode 2-nya ada di angka 3,2, dan episode 3 ada di angka 3,5. Lalu kalau di IMDb, rating episode pertamanya ada di angka 7,3. Tapi masuk episode 2, ratingnya malah jatuh ke 6,1. Dan episode 3 naik jadi 7,2. Gua agak aneh sih ngeliat rating episode 3 yang hampir setara dengan rating episode 1. Di saat kualitas visual episode 1 sangat jauh di atas episode 2 dan 3. Nah, sekarang mari kita masuk ke menu utama kita hari ini, yaitu seberapa parah scene slideshow di anime One Punch Man Season 3. Kita mulai dari episode 1 dulu. Menurut perhitungan gua, total scene slideshow di episode pertama One Punch Man Season 3 adalah 23 scene dengan total durasi 749 detik atau 12 menit 29 detik. Nah, durasi anime One Punch Man Season 3 adalah 24 menit, dan kalau kita kurangi opening, ending, serta sponsor, maka durasi sebenarnya adalah 20 menit 50 detik. Kalau kita kurangi durasi ini dengan total durasi scene slideshow-nya, maka total durasi episode pertama One Punch Man Season 3 yang tidak slideshow hanya 8 menit 21 detik. Angka yang sangat menyedihkan, di mana 59,9% durasi episode 1 adalah slideshow, sedangkan 40,1%-nya tidak slideshow. Makanya jangan heran kenapa banyak banget manusia di muka bumi yang sudah langsung ngatain anime One Punch Man Season 3 jelek hanya dari nonton episode 1 saja. Karena hanya dari episode 1, kita sudah bisa langsung tahu kalau One Punch Man Season 3 jauh lebih slideshow daripada The Beninging ataupun Blue Lock Season 2. Sebuah pencapaian yang sangat menyedihkan untuk anime dengan nama sebesar One Punch Man. Angka ini adalah bukti nyata kalau episode 1 One Punch Man kebanyakan scene slideshow. Bahkan scene slideshow-nya sudah bisa langsung kita temukan dari menit awal, tepat setelah openingnya selesai, yaitu dari menit 1.40 sampai menit 2.48, yaitu sekitar 68 detik pertama anime ini adalah scene slideshow, dan 7 detik kemudian muncul lagi scene slideshow yang berdurasi 37 detik, yaitu dari menit 2.55 sampai 3.32. Lalu bagaimana dengan episode 2-nya? Apakah makin parah atau lebih mendingan? Setelah gue hitung, total ada 17 scene slideshow di episode ini dengan total durasi sekitar 526 detik atau setara dengan 8 menit 46 detik. Angka ini tentu lebih sedikit daripada episode satunya, yaitu hanya 42,1% slideshow dan sisanya yaitu 57,9% tidak slideshow. Angka ini bisa menjelaskan kenapa di konten reaction episode 2, gue masih bisa berpositif thinking kalau One Punch Man Season 3 bisa jadi lebih baik. Meskipun episode ini malah jadi episode yang paling sering digoreng oleh orang-orang di internet karena nampilin scene Garo yang seluncuran. Nah, masuk episode 3, kalian lihat sendiri angkanya. Setelah gua hitung, total scene slideshow di episode 3-nya ada 23 scene dengan total durasi mencapai angka 848 detik atau setara dengan 14 menit 8 detik. Ini berarti total durasi di episode 3 yang tidak slideshow hanya 6 menit 42 detik saja. Dan kalau kita ubah ini jadi persenan, ini artinya 67,8% isi episode 3 adalah scene slideshow, dan yang tidak slideshow cuma 32,3%. Bagaimana gue tidak murka coba di reaction episode 3? Di MyAnimeList, episode 1 dan 2-nya hanya mendapatkan skor 3,1, sedangkan episode 3-nya mendapatkan skor 3. Lalu di IMDb, episode 1-nya mendapatkan rating 5,7, episode 2-nya 6,0, dan episode 3-nya 5,8. Kalau kita jumlahkan durasi episode 1 sampai 3, total durasinya adalah 62 menit 30 detik, sedangkan total durasi slideshow-nya adalah 35 menit 23 detik. Ini berarti 56,6% 3 episode pertama One Punch Man adalah scene slideshow. Dari angka ini sudah kelihatan jelas mana anime yang paling slideshow. Slideshow di The Beninging cuma 36,7% saja, lalu slideshow di Blue Lock cuma 35,7%, dan slideshow di One Punch Man malah 56,6%.
Jadi gue sama sekali nggak salah kalau ngomong visualnya One Punch Man Season 3 lebih hancur daripada visualnya anime The Beginning After the End. Karena kalau ngomongin visual, kita bukan cuma ngomongin gambar, tapi kita juga ngomongin animasi. Jadi kesimpulannya, anime One Punch Man Season 3 berhasil keluar sebagai juara untuk kategori anime paling slideshow. Sedangkan anime The Beginning After the Slideshow menempati peringkat kedua, dan anime Framelock Season 2 berada di peringkat ketiga. Nah, peringkat ini ternyata sejalan dengan rating di My Anime List, dimana ketika gua buat konten ini, rating anime One Punch Man Season 3 berada di angka 6,02, sedangkan rating anime The Beginning berada di angka 6,18, dan rating anime Blue Lock Season 2 ada di angka 7,54. Nah, itu tadi hasil penelitian gua setelah menghitung scene slideshow di 3 anime tadi. Semoga aja setelah kelar nonton konten ini, kalian sudah punya jawaban pasti ketika ditanya mana anime yang lebih slideshow. Apakah One Punch Man Season 3, Blue Lock Season 2, atau The Beginning After the End? Sungguh informasi yang sangat penting sekali. Sebelum gue tutup konten ini, gue pengen jelasin secara sederhana perbedaan slideshow di ketiga anime ini setelah gue bandingkan 3 episode pertamanya. Kalau di anime Beningging, scene slideshow-nya sering banget muncul, bahkan sampai di scene actionnya. Tapi secara keseluruhan, anime The Beningging masih lebih hidup daripada One Punch Man Season 3. Soalnya meskipun banyak slideshow, animenya masih sering menampilkan sedikit pergerakan di gambarnya, sehingga gambar karakternya tidak terlalu kaku. Sedangkan di One Punch Man, scene ngobrolnya sering banget cuma sekedar scene slideshow, bahkan tidak sedikit scene yang beneran cuma gambar diam dan digeser-geser. Percakapan antar karakternya pun kelihatan kaku banget, karena gambar karakternya benar-benar cuma diam dan yang bergerak hanya mulutnya saja. Tapi untungnya, scene action di anime ini tidak dibuat seperti anime The Beningging yang mayoritas scene slideshow. Kita masih bisa melihat adanya usaha untuk membuat scene action One Punch Man agar tidak sekedar slideshow. Meskipun ada beberapa scene action yang sengaja diulang beberapa kali untuk manjangin durasi baku pukulnya. Lalu kalau slideshow di Blue Lock, slideshow-nya paling sering kelihatan ketika mereka lagi main bola, di mana gambar karakternya tidak dianimasikan dan cuma sekedar gambar diam yang digeser lalu dikasih sound effect, dan yang bergerak cuma bolanya saja. Kelihatan banget kok slideshow-nya, apalagi ketika mereka lagi nendang bola. Karakternya digambar lagi pose nendang dan tiba-tiba scene berikutnya bola yang ditendang sudah masuk gawang. Gua rasa itu saja untuk konten kali ini. Gue udah capek menghitung dan melihat semua angka-angka ini. Jadi gue pengen istirahat dulu sambil lanjut maraton Bleach. Mungkin itu saja untuk konten kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Makasih semua buat para member channel ini. Makasih juga buat semua yang sudah sering nyawer. Kalau kalian suka konten kayak gini, kalian bisa support gue lewat Saweria ataupun membership. Sampai jumpa di video-video yang lain. Dan semoga episode terakhir One Punch Man bisa bagus kayak Blue Lock Season 2. Bye-bye.